Salam sejahtera bagi kita semua dan umat Dharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosie mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosie membahas Lunyi bab pertama Xie Pian nomor 12. Lunyi Xie Pian 第12章又者曰礼之庸恶为归先王之道色微美小大有之右手不兴气和而合不以礼邪气亦不个性也 Yoce bersabda, yang terpenting menjalankan tata susila adalah mencari keharmonisan yang seimbang dalam melaksanakan adat istiadat. Para raja-raja zaman dahulu dalam memerintah dan menangani urusan kecil ataupun urusan besar lebih mengutamakan keharmonisan, karena ini adalah yang terbaik. Mereka selalu mengikuti prinsip ini. Namun, kadang ada situasi-situasi di mana keharmonisan harus disesuaikan dengan adat istiadat. Yoce adalah salah satu dari 72 murid yang bijak. Beliau lebih muda 43 tahun dari Nabi Konfusius. Yoce ye, li zhi yong, he wei gui. Yoce bersabda, yang terpenting menjalankan tata susila adalah mencari keharmonisan yang seimbang dalam melaksanakan adat istiadat. Hosie akan membahas maksud umum dari kata tata susila, adat istiadat, dan harmonis, supaya lebih mudah untuk membahas maksud dari sabda dari Yoce. Tata susila adalah norma peraturan, sopan santun, etika yang dibuat berdasarkan kebenaran. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang selalu dilakukan dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat pengaruhnya dengan pola perilaku masyarakat. Harmonis adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah, sehingga terjadi keselarasan agar mencapai kebahagiaan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, harmonis memiliki arti keselarasan hidup, serasi, disiplin, tolong-menolong, saling memaafkan, dan saling menghargai atau toleransi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam mencapai keharmonisan dan keserasian dan kehidupan sehari-hari, antara lain memandang keberagaman suku, ras, agama sebagai anugerah. Oleh sebab itu, bersikap menghargai perbedaan adalah cara untuk merawat keharmonisan dan keserasian. Dalam menjelaskan penjelasan tersebut disabdakan bahwa dalam menjaga tata susila harmonis dengan adat istiadat, tata susila dan adat istiadat kadang saling bertentangan dan bahkan ada yang bertolak belakang dan tidak selalu sejalan, karena tata susila lebih mengarah pada ajaran atau agama, dan tata susila kebanyakan berdasarkan dituliskan dalam kitab suci dan pesan dari orang bijak. Sedangkan adat istiadat lebih mengarah kepada kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang atau tetua suku dan diturunkan kepada anak cucu, sehingga kebiasaan tersebut menjadi ciri khas. Hosie akan menggunakan contoh
seperti saling menyapa. Dalam tata susila, cara menyapa teman adalah atau sesama umat dengan kepala menunduk sebagai tanda hormat. Ada yang berjabat tangan dan ada juga yang membentuk sikap anjali. Kebiasaan orang sekarang ada yang ikut ada yang ikut kebiasaan dari barat dan ada yang ikut juga dari kebudayaan Asia. Sedangkan ada istiadat dalam menyapa seseorang, ada yang dengan cara berjabat tangan, ada yang berpelukan, ada yang dengan cipika-cipiki, cium pipi kanan dan cium pipi kiri, dan ada juga yang mencium tangan. Kalau berdasarkan tata susila agama, pria dan wanita biasanya walaupun teman atau umat tidak saling bersentuhan dalam menyapa, maka cara terbaik adalah dengan menunduk sebagai saling menyapa atau saling menghormati. Tapi dalam adat istiadat kebudayaan, pria dan wanita boleh bersentuhan seperti berjabat tangan, cipika-cipiki atau berpelukan, dan hal ini adalah menjadi biasa karena hal ini juga terjadi di zaman dahulu dan di zaman sekarang ini. Jadi boleh dikatakan ada yang selaras, ada yang bertolak belakang, dan ada yang juga tidak sejalan ya, ada istiadat dengan tata susila. Dalam menjalankan tata susila dan adat istiadat, tidak boleh menganggap ini benar atau salah. Yang terpenting adalah kita bisa saling menghargai dan saling menghormati. Menurut kita salah, tetapi menurut mereka benar. Jangan menjadikan perdebatan. Yang harus diketahui adalah tahu posisi kita. Yang sudah belajar tata susila, ikutilah peraturan tata susila sesuai dengan yang diajarkan. Dan yang menjalankan adat istiadat, walaupun tak menjalankan kebiasaan adat istiadat, tetap harus dihormati. Dinamakan keberagaman dan keharmonisan hidup. Harmonis yang seimbang adalah saling menghormati, menghargai, dan bisa memaafkan. Walaupun ada perbedaan, tapi tidak berdebat. Boleh menjelaskan kebenaran tersebut. Dan bila orang tersebut belum bisa menerima, kita tetap menjalankan keyakinan dan tunjukkan cara kita menjalankan keyakinan dan tidak berubah, sehingga baru bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi seseorang butuh tahap demi tahap, hingga bisa mencapai pandangan dan pemikiran yang sama. Seperti kita dalam membina diri, ada yang menjalankan vegetarian. Pasti ada yang menganggap, wah, orang ini terlalu fanatik. Dan ada juga yang menggoda dengan menawarkan makanan, atau juga ada yang mendukung. Asalkan yang menjalankan vegetarian tidak bimbang, hati tetap teguh, maka ada hasil yang akan diperoleh. Pepatah dahulu berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagaimana meyakinkan orang lain untuk ikut bervegetarian? Itu hal yang tidak mudah. Tapi dengan berjalannya waktu akan terlihat kita bisa menyarankan ya bervegetarian dengan memakan sayuran, buah-buahan, dan tidak mengkonsumsi daging. Itu bagi tubuh itu ada untuk kesehatan. Seperti sekarang ini banyak orang melakukan detox, membersihkan racun dalam tubuh, dan banyak orang takut ya karena banyak makan, dan mereka melakukan detox dalam seminggu itu bisa sekali karena untuk membersihkan racun yang ada tubuh. Karena kenapa? Mereka mengetahui memakan yang makanan pasti ada racun yang tersangkut di dalam tubuh. Jadi mereka melakukan detox untuk membersihkan kembali. Hal gampang yang bisa diterima dalam masyarakat kita adalah dengan bervegetarian kita mengatakan adalah untuk kesehatan. Dan seseorang bila sudah mengerti
Maka, kita akan menjelaskan tahap berikutnya. Mengapa kita bervegetarian? Kebenaran paling utama adalah tidak saling berhutang karma yang tidak baik. Itulah tujuan dari vegetarian. 先王知道色为美，小大有妻. Para raja-raja zaman dahulu dalam memerintah dan menangani urusan kecil ataupun urusan besar lebih mengutamakan keharmonisan, karena ini adalah yang terbaik. Mereka selalu mengikuti prinsip ini. Para raja terdahulu selalu ada seorang perdana menteri atau penasihat yang membantu menjalankan roda pemerintahan dan memberi masukan. Bila raja yang baik, maka ia akan berdiskusi masalah tersebut dengan perdana menterinya dan para menterinya. Segala keputusan selalu dipertimbangkan dengan baik dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan. Dalam buku Perang Sun Tzu dituliskan, bila seorang kaisar memenangkan peperangan dan hasil rampasan seperti tanah, harta benda dan kedudukan, kaisar tidak boleh mengambil semuanya, tapi harus dibagikan kepada para raja-raja kecil, bangsawan dan panglima perang yang telah membantu, dan para orang-orang yang menjadi sekutu. Dan harta rampasan itu dibagi dengan pertimbangan yang matang agar kedepannya tidak terjadi pemberontakan. Maka, kaisar terdahulu ada yang memimpin sangat lama dan ada yang memimpin sebentar saja. Bagi yang mengikuti prinsip keharmonisan dengan adil, maka akan selalu mendapat dukungan dari sekutu karena ada rasa keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, bila yang sudah membina diri dan menjalankan tata susila, maka selalu ada dalam pemikiran, yaitu selalu mengutamakan wadah ketuhanan agar umat bisa harmonis. Dalam melayani umat harus ramah agar selalu harmonis dalam wadah ketuhanan dan bisa menjalankan pembinaan sampai akhir. Kunci dari keharmonisan adalah saling terbuka. Jangan ada kecurigaan. Bisa toleransi, tidak egois, dan mempunyai tujuan yang sama. Dan berikutnya, 右手不兴，契合而合，不以礼舍弃，亦不革新也. Namun, kadang ada situasi-situasi di mana keharmonisan harus disesuaikan dengan adat istiadat. Koto adalah cara kita seperti sembahyang iko, caiko, itu tangan ya sampai berlutut dan kepala menunduk. Koto adalah salah satu cara memberi hormat dalam budaya Tionghoa. Dalam budaya Tionghoa, koto adalah penghormatan tertinggi, dan koto dahulu dilakukan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, kaisar, dan orang tua. Dalam ajaran Nabi Konfusius, seseorang diwajibkan berbakti pada orang tua. Hal itu dilakukan dengan memberi sujud, terutama pada saat peristiwa-peristiwa istimewa seperti pada saat upacara perkawinan dan upacara keagamaan. Menurut Nabi Konfusius, terdapat harmoni yang seimbang antara tubuh dan pikiran. Jika sebuah gerakan diekspresikan oleh tubuh, maka gerakan tersebut akan ditransfer kepada pikiran. Pada saat bersujud, tubuh diletakkan ke posisi yang terendah, maka perasaan hormat dan dapat langsung diberikan sehingga berpengaruh terhadap pikiran. Hal itulah yang menyebabkan sikap memberi hormat dalam masyarakat Tionghoa dianggap paling penting, sebab sikap hormat tersebut untuk membentuk masyarakat yang baik. Koto masih dilakukan sampai saat ini, dan ini adalah budaya Tionghoa. Tapi dalam budaya Barat,
Koto ini sangat bertolak belakang dengan budaya ataupun cara memberi hormat. Karena orang barat merasa koto adalah merendahkan diri, atau juga bisa katakan mereka pemujaan. Jadi mereka tidak mengakukan hal tersebut. Pada tahun 1793, kerajaan Inggris mengutus utusan ke kerajaan Tiongkok untuk urusan perdagangan antar kedua kerajaan. Para utusan dari kerajaan Inggris tidak memberikan koto kepada kaisar pada saat itu. Mereka menganggap bila utusan dari kerajaan Inggris melakukan koto, berarti kerajaan Inggris telah menunduk kepada kaisar pada saat itu. Dan kekaisaran masih bisa memaklumi perbedaan pandangan dan budaya. Jika hal ini dilakukan, maka tidak akan terjadi perdagangan. Maka hal itu bisa dimaklumi demi kepentingan dan kebaikan bersama. Inilah keselarasan, keharmonisan, saling pengertian. Dan Hosea akan menggunakan satu cerita lagi. Di seorang pria dan istrinya, mereka berdua datang ke wihara. Seperti biasa, bila datang ke wihara saat mau melakukan sembahyang ataupun ceramah, pasti diingatkan, kelas akan dimulai, tolong yang membawa handphone itu bisa dimatikan. Dan saat pembabaran dhamma, pria tersebut lupa mematikan bunyi handphonenya dan tiba-tiba berdering dengan keras pada saat sedang berlangsungnya ceramah. Dan dengan groginya dan panik, ia mengeluarkan handphonenya dan mencari tombol silent. Namun karena panik jadi kelamaan sehingga petugas dari wihara datang dan menegurnya. Dan orang yang ada di wihara melihat dan membicarakan karena dia sudah mengganggu waktu ceramah tersebut. Setelah acara selesai dan keluar dari wihara, orang-orang memandanginya dan ada juga yang menertawakannya. Jadi, sepanjang perjalanan pulang, istrinya merasa malu dan terus memarahinya sepanjang perjalanan. Rasa bersalahnya sangat besar dan sejak saat itu ia tidak pergi ke wihara lagi karena merasa malu. Karena ia menganggap rumah ibadah dikatakan orang tempat membina diri dan orang berimam. Ternyata tidak seperti kenyataannya. Dengan melakukan kesalahan sedikit aja, orang tidak bisa memaafkan dan terus mempermasalahkan kesalahan orang tersebut. Jadi, dia pada mulai saat itu tidak pernah datang ke wihara lagi. Dan untuk waktu senggangnya, untuk menghindari pergi ke wihara, maka dia suatu hari pergi ke bar untuk mencari ketenangan. Ia memesan minuman dan tak sengaja ia menumpahkan minuman tersebut. Pelayan bar dengan cepat membersihkan meja dan memberikan dia kain lap bersih untuk membersihkan pakaiannya. Dan pelayan tersebut juga bersimpati atas kejadian tersebut. Dan pelayan yang lain datang mengepel lantai dan setelah itu manajer bar datang mendatanginya dan memberikan minuman pengganti. Manajer tersebut juga menepuk pundaknya serta berkata, "Jangan khawatir teman, tenang saja. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan?" Rasa bersalah dari pria itu segera hilang. Dan sejak saat itu, dia merasa, wah, bar tersebut adalah tempat yang bisa mengerti orang. Dan mulai pada saat itu, ia sering datang ke bar tersebut sebagai tempat pelarian agar tidak ikut bersama istrinya ke wihara. Dia berpikir bar tersebut begitu bersimpati dengan kesalahan dan bisa menenangkan batinnya yang bersalah.
Itulah cerita tersebut. Mengapa orang yang sama-sama belajar tata susila malah mudah melihat kesalahan orang lain dan sulit memaafkan? Jadi, yang dibutuhkan adalah toleransi dan tamah-tamah. Sementara dunia entertainment yang hanya bermodalkan customer service lebih melayani, mendukung, dan lebih mengerti. Ini dikarenakan customer service siap membantu, memberikan ketenangan dan kenyamanan, dan memperbaiki kesalahan. Kita, sebagai pembina diri, bisa melayani umat seperti seorang customer service melayani pelanggannya. Maka berilah pelayanan terbaik bila kita adalah seorang yang sudah membina diri. Maka dari itu, tata susila selalu bisa dilaraskan dengan kebudayaan yang dulu dan kebudayaan yang sekarang. Bila kita berpikir terbuka dan dalam melaksanakan akan selalu ada keharmonisan. Demikian pembahasan Dharma hari ini. Semoga Dharma hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.